Kompasi Media, reach the world. Happy sahabat semua. Selamat hari sahabat semuanya. Oke, pada saat ini kita di sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua sudah di triwulan yang Kedua. Kedua. Kita di triwulan yang kedua sudah. apa kabar kita punya penonton Kompasi Media? Harap kita punya penonton sehat Amin. dan tetap setia untuk menonton Kompasi Media. Nah, puji Tuhan. Oke, saya lihat hari ini macam ada satu yang baru. Apa yang baru? Saya teka baju yang baru, Kenapa? Cantik kan? sangat cantik. Kenapa? Boleh perkenalkan sedikit tentang ini baju lah kepada penonton kita. Maksudnya dia puji dari Len. Ya, betul. Sebab saya nampak ini baju sangat lawa. Saya memuji ini. Oke. Terima kasih atas pujian itu. Sama-sama. Terus dari pun macam semangat untuk membuat rekaman siaran Kompasi pada sahabat ini. Sebab anak saya memuji baju yang saya pakai pada sahabat ini. Ya, baju ini sebenarnya baju baru choir belia untuk gereja SD Pugus. Oke. Dan Sangat lawa. Saya suka sangat. saya pakai kali pertama. Tapi macam saya minta puji pula kan. Tidak apa. Hah? Minta puji itu baiklah. Sebelum itu saya mau tanya dulu lah. Apa ada beza kan minta puji dan saya memuji dari sekarang? Oh, tidak sama tuh. Tidak kan? Tidak sama. Mana yang positif? Memuji atau minta puji? Bagi saya memuji itu perkara yang baik. Meremehkan. Ya, tapi sebaliknya minta puji itu kita seperti menunjuk-nunjuk. Begitu. Macam bilang bahasa Sabahan macam temberang. Ya, betul. Kita menunjuk pada orang lain. Itu kita punya motif tidak baik sudah. Kenapa ya kita bercakap tentang topik Memuji. Karena pada sahabat ini kita memilih tema yaitu memuji. Jadi kita akan angkat tema ini di sepanjang siaran Kompasi Media untuk sahabat yang kedua, triwulan yang kedua. Dan sekali lagi bagi pihak Kompasi Media mengucapkan terima kasih karena Anda sudi bersama dengan siaran Kompasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semua karena bersama dengan siaran Kompasi Media untuk sahabat yang kedua. Triwulan yang kedua sudah ada. Jadi kita sudah memilih tema yaitu Memuji. Tadi bicara kami adalah tentang baju ini.
Ya. Ya, jadi baik juga kalau kita dipuji kan. Betul. Macam saya puji Dave, Saya pula puji Daddy. jadi itu satu semangat itu. Ya. Tapi kalau minta puji itu lain. Ya, itu kita buang jauh-jauh lah. Itu tidak baik untuk kita amalkan. Jadi apakah sinonim perkataan yang sinonim dengan memuji ini dia? Perkataan memuji ini sinonim dengan memuja, ya, mengagungkan sesuatu, ya. Mengagungkan sesuatu dan ataupun mungkin sinonimnya juga adalah memegahkan. Iya, benar sekali itu. Semua yang kami bicarakan adalah berkaitan juga dengan tema khotbah yang akan dibawa pada siaran Sabat ini. Namun sebelum itu kita mau memuji. Kita mau memuji. Sabat ini lagu pujian akan disampaikan oleh choir yang akan menyampaikan lagu pujian. Kata-kata pun sudah lintang pukang sudah handek. Choir memuji Tuhan untuk lagu yang pertama di siaran Pemasih pada Sabat ini adalah daripada choir Nulinau. Dari mana drumnya? Drum dari Cilu. Dan sebenarnya mereka pernah datang di gereja kita, Deb. Ya. Mungkin Deb sudah lupa, tapi coba refresh balik. Masa penghormatan terakhir yang kata. Ya. Nulinau ada melayani di gereja SD Puhus pada waktu penghormatan terakhir. Jadi terima kasih kepada Nulinau yang terus memuji Tuhan seperti tema kita pada Sabat ini, yaitu memuji. Jadi sedikit sedutan video untuk Nulinau. Pada Sabat ini lagu yang mereka bawakan sebenarnya semasa mereka membuat lawatan pelayanan ke daerah Tawau. Jauh pada baru-baru ini. Jadi puji Tuhan, choir Nulinau sangat aktif di dalam pelayanan Tuhan. Mereka memuji Tuhan seperti tema kita, memuji. Kita persilakan pada saat ini lagu pertama, yaitu choir Nulinau. Dipersilakan. Aku membebaskan orang dalam nawa
Amin. Amin. Terima kasih kepada choir Nulinau yang sudah memuji Tuhan dengan suara mereka. Ya, suara mereka sangat merdu. Rata-rata mereka ini, bukan rata-rata, semua adalah puan. Ya, Apa maksud puan deh? Puan bermaksud sudah berkawin. Sudah berkawin. Tiada yang masih bujang. Mereka ini adalah semua sudah berkawin dan puji Tuhan. Mereka terus memuji Tuhan. Mereka tetap aktif memuji Tuhan. Ya. Dengan talenta. Ya, amin. Dep, rasanya kau ada talenta. Saya bukan mau minta puji, tapi saya boleh katakan saya boleh menyanyi. Boleh menyanyi, puji Tuhan. Dan oke, apa talenta ada juga? Oh, talenta saya banyak, tapi bukan minta puji. Saya boleh tanam sayur. Tanam itu pun talenta. Ya. Kalau kita tanam sayur, kita sudah besar, boleh dituai. Sayur itu kita boleh bagi dengan orang lain, pelayanan juga. Ya, itu pun salah satu kita memuji Tuhan juga. Betul. Kita punya rezeki. Amin. Jadi banyak cara kita memuji Tuhan. Betul. Banyak cara dia, ataupun banyak cara kita memegahkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oke, untuk lagu kita yang seterusnya, choir memuji Tuhan. Ya. Daripada Belia Gereja SD Kapa. Belia Gereja SD Kapa. Ini video tidak pernah disiarkan selepas direkam pada acara pelayanan wanita. Jadi ini pertama kali dia disiarkan. Ya, harap choir Belia di Gereja SD Kapa boleh melihat video ini. Boleh bagi sedikit sedutan video. Ada sekejap ya. Kita tengok sedutan dia untuk choir. Inilah. Audionya tidak berapa baik. Ada yang dia kenal? Ada. Siapa? Yang paling saya kenal itu kawan saya yang pernah di Bujung, nama dia Jeksi Elina Jengkol. Siapa? Jeksi Elina. Jeksi Elina. Oke. Ini kenal? Kenal. Oke, yang selalu melayani pemasuk juga. Ya. Si siapa tuh? Kemilia. Oke, pada saat ini mari kita dengar lagu memuji daripada choir Belia Gereja SDA Kapa. Dipersilakan. Fill me, make me holy.
Amin. Amin atas lagu itu tadi. Terima kasih kepada choir Belia Gereja SD Kapak. Terima kasih. Sekarang ini orang minggu doa belia di gereja. Jadi selamat mengikuti minggu doa belia bagi teman-teman yang berada di gereja SD Kapak. Jadi kita masih lagi mengangkat tema memuji pada Sabat ini. Karena kenapa? Sebab pengkhotbah kita mau mengangkat tema ini, yaitu memuji, mengagungkan, memegahkan. Kalau Dep, bagi kau bersyukur itu pernah kau bersyukur? Pernah. Coba buat satu skrip bersyukur. Bersyukur. Bersyukur itu Contoh bersyukur. Saya sangat bersyukur. Ini kita dapat kaitkan dalam kehidupan harian kita. Kita sangat bersyukur kita dapat bangun pagi, kita dapat menikmati ciptaan Tuhan. Contoh skrip begini. Syukur betul Tuhan. Segala saya kenal Engkau. Oke, jadi kalau saya lakukan, kalau saya bangun pagi, saya akan beginilah saya bangun pagi dan saya terima kasih Tuhan, saya sangat bersyukur sebab saya dapat bangun pada pagi ini. Gitu. Itu pun memuji Tuhan. Ya. Itu pun kita memuji Tuhan dengan rasa bersyukur. Kita memuji Tuhan, kita memegahkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, kan ya? Jadi kita bersyukur juga sebab Sabat ini siaran Pemasih Media dapat ke udara. Sangat bersyukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Oke, seterusnya lagu pujian choir yang memuji pada Sabat ini. Oke. Kumpulan apa nih, Dep? Oke, kumpulan yang seterusnya, lagu yang kita akan dengarkan selepas ini daripada choir memuji Tuhan, Belia Gabungan Wilayah 7. Choir memuji Tuhan, Belia Gabungan Wilayah 7. Kalau kita tengok videonya Dep, sekejap. Oke. Ini pun rekaman secara live semasa setiap pasti ini program apa, oke? Karena studio rumah pastor di sebelah, kita tanya pastor, pastor kami sedang buat rekaman, suara pastor kedengaran ya? Iya. Pastor, apa program yang choir gabungan wilayah 7 itu di conference hall Mission Sabah? Wilayah berapa? Wilayah 7 yang program online itu. Na. Pastor ingat kan? Saya tidak ingat tuh. Oke, Pastor, kami teruskan rekaman. Pastor, suara Pastor kena rekam dalam rekaman. Oke. Oke, sebab di dalam video ini Pastor Ben Brian, Pastor daerah Geratau pun ada. Jadi kita sengaja Pastor baru, masa kita buat rekaman ini, Pastor baru balik dari rekreasinya. Jadi kita bawa Pastor dalam ini rekaman. Jadi mari kita saksikan. Saya tidak dapat memberikan info tentang program apa, tetapi ini adalah program MAUM secara online, tapi rekaman ini dibuat di Sabah Mission. Oke, kita persilakan choir memuji daripada Belia Gabungan Wilayah 7. Wilayah 7. Dipersilakan. God Almighty, great I am.
Amin. Amin. Amin atas lagu itu tadi sangat merdu. Sangat merdu, suara mereka lantang, jelas. Ya. Itulah talenta kan. Ya. Talenta itu kita gunakan untuk Memuji memuji Tuhan. Nah, itu. Jadi puji Tuhan, terima kasih pada choir gabungan. Oke, seterusnya macam mana kalau tidak pandai menyanyi deh? Kalau kita tidak pandai menyanyi, itu macam tidak menjadi halangan untuk kita memuji Tuhan. Tapi boleh nyanyi juga lah, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Itu merdu ataupun tidak merdu itu tidak mengira. Nyanyi di bilik mandi. Ya. Ya, kita satu dalam Tuhan, mandi dalam bilik mandi. Itu juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan, perasaan kita itu senantiasa memuji Tuhan. Yang Tapi penting kalau kita punya niat. ya, tapi kalau betul-betul yang tidak menyanyi macam tidak pernah ke depan, tidak pernah mimbar ataupun tidak pernah ikut choir begitu. Tapi kita ada talenta. Kita ada yang tidak semestinya kita menyanyi di depan mimbar. Kita boleh dapat, kita juga tetap boleh memuji Tuhan dengan apa yang kita ada. Contohnya tuh, dia pada handphone. Oke, soalan spontan. Yang Cece, kalau kita ada handphone, orang-orang muda, bagaimana orang-orang muda memuji Tuhan dengan handphone? Soalan kebat bilang Darlen. Baiklah. Untuk jawaban saya, sebagai belia, macam mana saya menggunakan handphone untuk memuji Tuhan? Ya. Dalam handphone kita ada kamera kan? Kamera. Ada kamera. Kita boleh rekam diri kita menyanyi. Ya. Betul. Itu sudah dapat membantu kita untuk itu video boleh kita sharekan dalam informasi media. Dalam handphone ada grup WhatsApp. Itu lagi kalau dalam grup WhatsApp kita boleh share link informasi media. Itu juga ya, jangan lupa share link. Setiap hari kita bagi ayat kepada kawan-kawan. Kan itu satu tindakan yang memuji Tuhan. Oke, bagaimana kita menggunakan telepon pintar kita nih untuk memuji Tuhan. Jadi
sekarang lagu yang seterusnya, Dep. Lagu yang seterusnya akan disampaikan oleh Choir memuji Tuhan daripada Belia Gereja Pupus. Selepas ini kita akan berdoa, Dep akan berdoa. Oke, choir memuji Tuhan daripada Belia Gereja SD Pupus ini direkam semasa program penatalayanan, pengukuhan penatalayanan di Malangang Baru. Oke, ya saya ingat. Mau tengok videonya? Boleh. Kita tengok sekejap. Oke, kita tengok sekejap videonya. Oke. Waktu ini tidak ramai belia yang dapat menyertai. Oke. Tidak ramai. Pastor daerah kita, Pastor Ben Brian membawa kita ke gereja Malangang Baru. Jadi puji Tuhan, choir belia orang-orang muda juga tidak henti-henti untuk memuji Tuhan menggunakan talenta mereka. Puji Tuhan, di mana-mana juga orang-orang muda terpanggil untuk memuji Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita mendengar choir daripada Belia Gereja Pupus. Dan selepas itu Daphne akan berdoa. Persilakan. Terima kasih kepada choir yang memuji Tuhan daripada Belia Gereja SD Pupus. Baiklah, pada saat ini mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Selepas ini kami akan mendengarkan berita mission yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap ayat dan perkataan yang kami dengar itu dapat kami simpan dalam hati dan pikiran kami sebagai garis panduan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan dan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya, Dep. Sama. Sebentar lagi kita akan mendengar berita mission. Sahabat lalu
dari negara Romania. Nah, Sahabat ini pun juga. dari negara Romania. Negara Romania kalau dalam berita mission adalah negara komunis. Oh, Jadi, apakah cerita mission kita pada sahabat ini? Rasanya apa tadi Titip? oke. Sebelum kita membincangkan sedikit tentang isi berita mission kita, tajuk berita mission kita untuk sahabat ini ialah menemukan Tuhan keindahan. Menemukan Tuhan keindahan. Ya, Selepas dia menemukan Tuhan, Ya. dia memuji. ya. Siapakah dia itu watak dalam bercerita? Watak utama untuk cetak mission kita pada sahabat ini ialah Violeta. Violeta. Oh, Violeta gitu deh. Ya. Bukan Violet. Violeta. Dan penyampai berita mission untuk sahabat ini adalah Cik Natalia. Kenalkan. Ya, terima kasih Cik Natalia. Masa sih tahu. Selalu kita main-main dia dengan gurauan Selamat Hari Natal. Klub namanya adalah Natalia. Jadi tanpa membuang masa, Kita akan mendengarkan apa tajuk tuh? menemukan Tuhan keindahan. Mari kita saksikan ataupun kita menonton berita mission sahabat kedua. Persilakan. Shalom, berita mission sahabat 2, triwulan 2, 2023 bertajuk Mencari Tuhan yang Indah. Kisah hidup Violeta dari Romania. Sebagai seorang gadis muda, Violeta takut pada Tuhan. Kekristenan dilarang di Romania yang pada waktu itu masih bersifat komunis, dan tidak ada yang berbicara dengan Violeta tentang Tuhan kecuali neneknya. Neneknya tidak memiliki hal yang menyenangkan untuk dikatakan tentang Tuhan. Jika kamu membuat kesalahan, Tuhan akan menghukummu, kata nenek. Violeta memahami bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, mengetahui segalanya dan menghukum setiap kesalahan yang dilakukan orang. Namun, citra Tuhan menurut neneknya bertentangan dengan keindahan alam yang diamati oleh Violeta saat dia tumbuh dewasa. Di musim semi, dia melihat pohon-pohon yang bersemi dengan daun yang tumbuh dan kemudian buah yang lezat. Dia melihat bagaimana daun-daun jatuh di musim gugur dan cabang-cabang tetap kosong sepanjang musim dingin sebelum kembali hidup di musim semi. Dia menyadari bahwa seorang harus menjaga pohon-pohon tersebut. Lagu burung-burung juga membuatnya terkesan. Dia berpikir bahwa seorang harus telah mengajari setiap burung untuk menyanyikan lagu yang berbeda-beda. Dia juga memperhatikan perbedaan antara manusia dan binatang, bahwa manusia dapat berpikir sedangkan binatang tidak bisa. Kemampuan untuk berpikir harus berasal dari seorang yang menciptakan manusia untuk berbeda dengan binatang, pikirnya. Dia memutuskan bahwa Sang Pencipta pasti baik. Namun, kemudian dia bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan yang menciptakan alam berbeda dari Tuhan yang dia kenal? Sebagai orang dewasa, Violeta pergi ke gereja karena dia berpikir bahwa Tuhan akan menghukumnya jika tidak. Dia tidak menikmati waktunya di sana. Dia menyalakan lilin dan mencium patung. Dia beribadah dengan takut dan dia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya juga beribadah karena takut. Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam ritual-ritual itu. Tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia terus mendengar peringatan neneknya. Jika kamu membuat kesalahan, Tuhan akan menghukummu. Ketika dia berusia awal 30-an, Violeta mengalami kecelakaan mobil. Hari itu, untuk pertama kalinya, dia tidak memakai sabuk pengaman. Ketika mobil itu terbalik, dia berpikir bahwa dia akan mati. Dia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Mobil itu hancur, tetapi dia keluar tanpa lecet sedikit pun. Dia sangat terkejut. Semua orang yang melihat kecelakaan itu juga terkejut. Atap mobil sudah berkerut di tempat duduknya.
Namun, kekuatan benturan itu melemparkan ke kursi penumpang. Jika dia memakai sabuk pengaman, pasti dia akan meninggal. Ketika dia melihat kecelakaan itu, seorang wanita datang. "Tuhan sangat mencintaimu," kata wanita itu. "Jangan tunda, cari dan temukan dia." Violeta mendengarkan dengan tidak percaya. Dia menyadari bahwa wanita itu sedang berbicara tentang Tuhan lain, bukan Tuhan yang marah yang ia kenal. Dia mulai mencari Tuhan dengan mengunjungi berbagai gereja. Dia mendapatkan Alkitabnya sendiri. Dia ingin mengenal Yesus. Suatu musim panas, saat berada di Laut Hitam, dia melihat seorang wanita menjual buku dari sebuah meja di pantai. Dia melihat sepasang 5 buku tentang Yesus dijual dan peminta untuk membelinya. "Pernahkah Anda membaca sesuatu karya Ellen White?" tanya penjual. Violeta mengakui bahwa dia tidak pernah melakukannya. Penjual itu tampak terkesan bahwa dia bersedia membeli semua 5 buku seri Conflict of the Ages tanpa mengetahui apapun tentang Ellen White. "Bisakah saya menghubungi Anda nanti?" dia bertanya. Di rumah, Violeta segera membaca The Desire of Ages. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Setelah waktu singkat, penjual, Yulia, menelepon dan mengundang Violeta untuk beribadah di gereja Advent hari ke-7. Violeta terkesan dengan Yulia dan gereja itu. Mereka menyembah Allah yang indah dan penuh kasih. Allah yang sesuai dengan citra yang dimilikinya tentang Allah yang menciptakan alam dan manusia. Violeta memberikan hatinya kepada Allah yang indah dan penuh kasih, Allah dalam Alkitab, dan bergabung dengan gereja Advent. Sekarang, dia memberikan pelajaran Alkitab, mengajarkan orang lain tentang Allah yang indah dan penuh kasih yang telah ditemukan dalam Alkitab. Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa, tetapi dia mencintai kita, katanya. Inilah Allah yang saya harap temukan ketika saya masih kecil. Saya sangat yakin bahwa Allah adalah kasih. Pendidikan termasuk pelajaran Alkitab adalah bahagian penting dari cara Adventis menyebarkan kabar baik tentang Allah pencipta yang indah dan penuh kasih di Romania. Sebahagian dari persembahan 13 sahabat Anda akan membantu memperluaskan pendidikan Advent di Romania dengan membuka sekolah dan pusat kegiatan setelah sekolah. Sekian, terima kasih. Kita sudah dengar cerita tentang bagaimana Violeta Amin. menemui Tuhan. Ya, luar biasa kan. Ya. Selepas dia mengalami kemalangan. Ya. Pada mulai kemalangan, itu perempuan dia bilang, kau mesti Bersyukur dan menemukan dia, yaitu Tuhan. Dia menerima Yesus itu apabila dia menemui seorang penjual buku Ellen G. White. Jadi itu sebabnya kita mesti memperkasakan ini penerbitan buku-buku rohani kan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa yang belum kenal tentang Tuhan, macam si Violeta. Akhirnya Violeta dia memuji Tuhan. Ya, pada saat ini si Violeta sedang mengajak orang lain tentang Tuhan, bahkan dia memuji Tuhan. Amin. Lalu seterusnya akan disampaikan oleh Choir memuji Tuhan daripada gereja SDM Mongkoniha. Ada cerita dia nih. Ya. Ada cerita dia. Ada cerita dia. Oke. Bagaimana kita dapat pembicara pada sahabat ini? Pada sahabat yang sebelum, pada triwulan terakhir, gereja SDM Mongkoniha telah melawat gereja SDM Purus. Ya. Sekarang kita ke lagu pujian yang memuji Tuhan sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh gereja
Choir Gereja SDA Mongkoneha. dari Kilo. Hmm. Persilakan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada choir memuji Tuhan Gereja SD Mongkoniap. Terima kasih. Video ini saya rakam masa datang di post. Jadi Pada masa lawatan sini. semoga anggota Gereja SD Mongkoniap Kilo dapat melihat video pemasi pada sahabat ini dan melihat video lagu yang mereka nyanyikan sekali lagi melalui rakaman. Puji Tuhan. Jadi pada saat ini mari kita berdoa untuk sebelum kita mendengar khotbah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami mau menyediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan dapat menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami gunakan waktu ini untuk memuji Tuhan, untuk memegahkan hanya Tuhan yang layak dipuji dan dimegahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengar khotbah. Kita dengar khotbah sudah. Khotbah sudah. Khotbah kedua. Sahabat depan ada pengkhotbah dia dekat saja. Di sebelahnya saja. Oke, kita akan mendengar khotbah pada sahabat ini. Namun sebelum itu mari kita berkenalan dengan pembicara kita. Baik. Tadi saya kata ada gambarkan. Ya. Oke. Dan saya begitu ngelihat ini adalah gambar lawatan, gambar bersama-sama rombongan gereja SD Mongkoniap dengan anggota gereja SD Puhus. Jadi pasar daerah kita pun ada di sana. Nah, nampaknya ini ada anak orang putih. Ya. Oke, jadi dari sinilah asal usulnya pertemuan itu dan akhirnya berlarutan sehinggalah
pembicara kita pada sahabat ini telah menerima jemputan pemasih media untuk berkhotbah di sahabat yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Dan seperti saya katakan tadi, ini pastor, dia seorang pastor dan ini adalah elder. Oke, dan yang di tengah-tengah itu adalah siapa? Adalah Adidun. Jadi punya ketawa. Oke, jadi mari kita lihat sedikit biodata tentang pembicara kita pada sahabat ini. Namanya adalah siapa dia? Nama pembicara kita pada sahabat ini, nama dia Fredly Chin. Dia seorang pastor. Dia seorang pastor. Masih belajar, tapi saya lebih suka membahasakan pelayanan Tuhan yang meskipun baru belajar, sudah membahasakan mereka dengan panggilan pastor. Asalnya adalah pembicara kita pada sahabat ini berasal dari Kampung Bongol, Kota Badu. Saya ingatkan Bongol Tamparuli. Iya, saya baru tahu ada 2 Bongol. Ada Bangai. Iya. Bongol ini ada banyak lagi di daerah lain. Jadi Pastor Fredly Chin berasal dari Kampung Bongol, Kota Belu, dan anggotanya juga di gereja SDA Bongol, Kota Belu. Sekarang ini Pastor Fredly Chin melayani di tempat pelajar sekolah tinggi filsafat teologi Surya Nusantara Siantar. Rasanya di negara mana nih, Dek? Negara mana? Negara mana, Dek? Nusantara ini coba tekan. Indonesia. Ya. Tepat sekali. Nah, itu pun siapapun tembak-tembak saja. Oke, mungkin di Nusantara, memang di Nusantara. Jadi terima kasih kepada Pastor Fredly Chin karena sudi melayani kita pada sahabat ini yang mengangkat tema memuji Tuhan, dan tajuk khotbahnya adalah memegahkan Tuhan, sinonim kepada memuji Tuhan. Tanpa membawa masa, dan mempersilahkan Pastor Fredly Chin. Dipersilakan. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Pada hari Sabat ini, saya akan mengisikan yang bertajuk memegahkan Tuhan. Ayat inti terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan ayat yang ke-10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi kedua ayat ini yang saya akan kongsikan pada Sabat ini. Oke. Mengapa kita perlu bermegah untuk Tuhan? Mengapa kita memegahkan diri kita kepada Tuhan? Dan mengapa kita bersyukur? Bukan untuk kita memegahkan diri kita, tetapi kita memegahkan Tuhan melalui kehidupan kita. Oke, ada 3 yang kita perlu pelajari. Yang pertama, mengapa kita perlu bersyukur atau memegahkan Tuhan? Yang pertama, Tuhan layak menerima pujian. Yang kedua, untuk mengingat Tuhan. Dan yang ketiga, bersaksi tentang Tuhan. Oke, yang pertama, Tuhan layak menerima pujian. Daripada ayat 9 tadi, 9e, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Nah, nyanyian kita bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi kita bernyanyi karena Tuhan itu Maha baik. Segala apa yang kita sudah lalui dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita, kita perlu bernyanyi karena Tuhan itu mulia, patut dipuji. Oke, yang seterusnya, Tuhan layak menerima pujian karena melalui ucapan kita terdapat di dalam
9b, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ucapan kita. Jadi di dalam Ibrani 13 ayat 15 berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ingat, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dengan perkataan kita, biarlah perkataan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita dan bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Oke, Tuhan layak menerima pujian karena berilah pujian kita kepadanya. Oke, ayat ini terdapat dalam 29, 1 Tawarik 16 ayat 29 berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, berhiaskan kekudusan. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan. Jadi setiap kali kita memuliakan, ada kalanya kita berdoa perlu bersujud karena Dia layak disembah. Bersujud karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan atau kerjakan bagi kita sepanjang minggu ini. Dan yang kedua, untuk mengingat Tuhan. Oke, pekerjaannya ayat di dalam 12, yaitu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Apakah yang perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam sepanjang kehidupan kita? Ini mengingatkan saya satu pengalaman bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan saya di tahun 2005 dan 2006. Waktu itu saya berkursus di pertanian di Putatan atau di Pinampang, dan pada masa itu kuliah kena pada hari Sabat, dan saya dan dua sahabat saya ini adalah kami sejak 3 orang yang SDA, dan setiap Sabat kami tidak akan datang atau menghadiri kuliah karena hari Sabat. Dan pada waktu itu kami sering ke Nambazan untuk beribadah. Jadi setiap kali kami tidak hadir lecture ini atau cigu ini, tenaga pengajar dia bertanya kepada saya secara pribadi, dan dia panggil saya di guru disiplin. Terus dia bertanya, Chin, bolehkah kamu skip atau tinggalkan sembahyang kamu itu untuk 1 kali saja supaya kamu dapat mengikuti perkuliahan ini? Terus saya bercakap kepada lecturer itu, yaitu lecturer ini adalah perempuan dan sudah menikah, dan saya panggil dia Mem. Saya tahu Mem ini adalah agama Muslim dan setia melakukan sembahyang 5 kali dalam 1 hari. Bolehkah Mem tinggalkan 1 waktu dalam 1 hari itu untuk tidak bersembahyang?
Dan saya tidak perlu jawaban daripada mem, tapi mem sendiri akan mendapat jawaban. Kalau dapat jawaban, itulah jawaban saya mem. Saya katakan dan saya keluar pada waktu itu. Kemudian kami 3 orang terus berjumpa kepada pendeta daerah pada masa itu, dan kami minta surat pelepasan hari Sabat, dan pastor daerah pada waktu itu dia buat dan kami serahkan kepada admin, dan beberapa bulan selepas itu surat pelepasan kami pada hari Sabat itu diluluskan. Dan apabila saya mendapat surat yaitu tidak ada kelas hari Sabat, hampir saya mau melompat, karena apa yang kami minta daripada Tuhan pada masa itu dijawab. Dan hampir saya mau melompat. Sekali yang melompat bukan saya, sahabat saya yang kawan saya yang bukan seiman dengan kita. Terus saya bertanya, mengapa kamu gembira? Sebenarnya saya juga tidak mau kelas ini pada hari Sabtu. Saya bilang. Jadi syukur pada masa itu, itulah pekerjaan Tuhan yang ajaib yang saya alami. Dan sampai sekarang pengalaman itu saya tidak akan lupakan. Oke, jadi itulah pekerjaan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, perlu kita muliakan Dia. Oke, yang kedua, keagungannya, untuk mengingat Tuhan, karena Tuhan itu adalah agung. Oke, di dalam ayat 12 bagian B, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya, keagungannya. Penghukuman atau mukjizat. Apa yang mukjizat Tuhan sudah lakukan? Seperti cerita saya tadi itu adalah, ini adalah benar-benar berlaku dan saya laluinya. Itulah mukjizat yang saya dapat. Dan juga penghukumannya. Apa hukuman? Kalau kita daripada ayat tadi adalah penghukuman dan penghukuman yang diucapkannya. Apa penghukuman yang diucapkannya? Seperti cerita Daud ataupun di zaman Israel, apabila Tuhan memberi amaran, bertobatlah, saya akan datangkan ataupun membakar tempat ini. Oke, lebih kurang. Jadi Tuhan, apa yang Tuhan ucapkan, memberikan penghukuman, bukan Dia menghukum sesuka hati, tetapi oleh karena perbuatan kita. Seperti bangsa Israel ini juga seringkali berpaling kepada Tuhan, dan seringkali Tuhan akan memberi penghukuman bukan karena sesuka hatinya, bukan karena Dia marah, tetapi penghukuman itu memberikan teguran bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Tuhan punya cara yang tersendiri untuk menegur kita. Oke. Untuk mengingat Tuhan, yaitu janji dan kesetiaannya. Terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 15 berkata, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Wah, ayat ini. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ingat, Tuhan akan mengingat perjanjian. Dan selain itu, apa janji Tuhan kepada kita? Juga janji Tuhan pada kita adalah keselamatan, hidup bersama dengan Dia, kehidupan yang selama-lama. Itulah janji Tuhan untuk kita. Oke, yang terakhir adalah bersaksi tentang Tuhan. Tunjukkan keselamatan hanya dari Dia.
ayat ini terdapat di dalam 23. Ayat 23 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Apakah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu keselamatan kehidupan yang selama-lamanya, di mana Tuhan janjikan kita adalah membawa kita ke surga, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah janji ataupun keselamatan. Keselamatan yang diberikan adalah Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, di mana Dia menyerahkan hidupnya karena dosa kita. Karena Dia menyayangi kita, Dia menyerahkan dirinya supaya agar setiap kita, setiap makhluk ciptaannya hidup kekal. Itulah pekerjaannya. Itulah yang kita perlu kongsikan kepada Tuhan. Oke, yang seterusnya, ceritakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Ceritakan. Apa yang kita perlu ceritakan terdapat di dalam ayat 24. Berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi, apa yang bangsa Israel ceritakan atau kongsikan kepada bangsa lain itu adalah bagaimana Tuhan memberikan mereka keselamatan keluar daripada perhambaan, ataupun kalau di zaman Raja Daud ini, bagaimana Tuhan memimpin Daud, Raja Daud. Ada kalanya Daud itu menang. Karena bukan atas kekuatan dia, tetapi pimpinan Tuhan. Jadi itulah yang mereka harus kongsikan. Bagi kita pada saat ini, apa yang kita kongsikan kepada orang lain adalah keselamatan, kebenaran Tuhan, kesaksian Yesus itu, yaitu kehidupannya sehingga kematian dan kebangkitan dan dia sudah ke surga pada saat ini. Itulah yang kita kongsikan kepada orang lain. Dan apakah perkongsian itu bukan hanya ucapan kita ataupun dari mulut kita, tetapi dari cara hidup kita itu juga adalah salah satu khotbah yang sangat efektif. Dari kehidupan, cara hidup kita inilah yang akan dilihat oleh orang di luar sana. Dan apakah kita benar-benar menghidupkan firman Tuhan? Kalau kita hanya sekadar untuk membaca firman Tuhan, itu tidak cukup. Tetapi kalau kita membaca dan hidupkannya dalam kehidupan diri kita, wah, itu sangat luar biasa. Oke, secara kesimpulan pada pelajaran saya pada Sabat ini adalah, kita telah diselamatkan Tuhan, maka kita harus menaikkan puji syukur kepadanya dalam setiap saat, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud menunjukkan teladan bagi kita tentang hidup yang bersyukur senantiasa. Apapun yang kita lalui, baik kita senang maupun kita susah, kita senantiasa bersyukur. Selain Daud, Ayub, apa yang kita dapat daripada Ayub? Walaupun Ayub sakit, tetapi dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah yang kita mau. Jadi, kenapa kita perlu memegahkan Tuhan? Karena Tuhan itu layak dipuji, layak dimegahkan. Bukan diri kita untuk memegahkan kita. Oh, saya kaya, oh, saya sekolah tinggi. Apakah itu yang kita perlu megahkan? Yang kita perlu megahkan dalam diri kita adalah Tuhan. Itu melalui kehidupan kita. Oke, itu saja
perkongsian kita, saya pada sabat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pada Pastor Bradley Chin karena sudah membawa kita satu khotbah yang mengangkat tema memuji Tuhan ataupun memegahkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang patut, yang layak kita puji. Ya, dan kita sembah. Nah, jadi tadi Deb sudah puji baju, jadi jangan terlalu mendewakan baju. Ya. Baju ini sementara saja. Betul. Tapi Tuhan itu adalah layak dipuji, layak dipuja, karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Ya. Dalam hidup kita ada peristiwa yang besar kan ya. Bila peristiwa itu berlaku, contoh baru-baru Deb lulus SPA. Apa perasaan? Perasaan saya pada ketika itu, saya sangat gembira. Gembira. Saya sangat orang excited. Apa tindakan? Tindakan saya sudah semestinya saya bersyukur. Bersyukur itu adalah satu tindakan memuji Tuhan. Kita memegahkan Tuhan. Semua itu adalah karena rencana Tuhan yang terjadi. Terima kasih karena rencana Tuhan yang terjadi pada sabat yang kedua ditemukan dengan Pastor Bradley Chin, ditemukan dengan anggota gereja SD Mungkonihap. Mereka datang ke Kudus dan terjalinlah persahabatan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji. Jadi kita akhiri siaran Pemasi Media pada sabat ini. Kita di penghujung. Kita penghujung sudah. Lagunya adalah juga daripada gereja SDA Mungkonihap. Jadi kita silakan lagu penutup Pemasi Media. Dipersilakan. Terima kasih kepada choir yang memuji Tuhan. Lagu penutup siaran Pemasi Media pada sabat ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih peluang untuk kami mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, memegangkan hanya Tuhan di dalam kehidupan kami lewat lagu-lagu dan juga khotbah pada sabat ini berita mission. Biarlah itu akan terus mengangkat kekuatan rohani kami sementara kami dalam perjalanan menuju kepada kerajaan surga kedatangan Yesus yang kedua kali. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Sampai kita jumpa lagi Ya, jadi penghujung sudah. di penghujung siaran. Terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasi Media. Jangan lupa subscribe, like Dan share. Kasih share link. share kepada semua teman-teman. Semoga Tuhan akan sempurnakan tindakan kita untuk berkongsi firman Tuhan kepada orang lain. Dan terima kasih kepada sekali lagi kepada para petugas Pastor Freddy Licin, semua kumpulan choir memuji Tuhan, Lurinau, Belia Gereja SD Kapa, Gabungan Wilayah 7, dan Gereja SD Kubus, dan sudah tentunya yang terakhir dua lagu ada daripada Gereja SD Mongkodiha. Jadi bagi Anda yang ingin berkongsi video ataupun Anda ingin mau membantu siaran Pemasi Media, sila hubungi nomor yang tertera 016 509 1493. Biarlah Anda mengisikan apa sahaja lagu ataupun juga mungkin Anda ingin memberikan khotbah, dipersilakan. Kita mau memuji Tuhan melalui talenta yang kita ada. ya. Jadi sampai kita jumpa lagi. Apakah trademark kita Pemasi Media menjangkau dunia? Kita jumpa lagi sahabat depan. Bye bye. Shalom.